فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Bismillah, kita coba untuk menjawab bi'aunillah wa taufiqihi, bahwa kelompok yang akan masuk surga tanpa hisab ini berbeda dengan kelompok yang masuk surga dengan hisaban yasira, dengan perhitungan amal yang mudah. Itu berbeda, ya, itu berbeda. Jadi kalau kita bisa lebih jelaskan bahwa orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga Allah SWT menjadi salah satu di antara tiga kelompok ini dalam perhitungan, dalam pembahasan hisab. Yang pertama, orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga sama sekali tidak dihisab. Artinya tidak diperhitungkan oleh Allah amalnya. Jadi diberikan catatan amal kepada mereka dan tidak dibuka serta tidak diperiksa, langsung Allah izinkan mereka masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Dan ini sebagaimana kita maklumi jumlahnya tidak banyak, ya. Jumlahnya tidak banyak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan sab'una alfan. Jumlah mereka ini yang masuk surga tanpa diperiksa. Lembaran-lembarannya itu tidak dibuka. Jadi seperti misalnya kita mendapat mungkin catatan dalam perusahaan misalnya, itu sebagai seorang pimpinan itu tidak memeriksa lagi catatannya karena sudah dikatakan ini sudah lulus, sama sekali tidak perlu diperiksa. Ya. Jadi diberikan catatan amal, Allah tidak memeriksanya, Allah langsung putuskan masuk surga. Tapi jumlah mereka sebagaimana kita katakan tadi sangat sedikit. Nabi SAW katakan berapa? Sab'una alfan. Jumlah mereka hanya 70.000 saja. Ya, tentunya di sebagian hadis yang sahih ada tambahan-tambahan, tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Kalau kita berbicara tentang 70.000, maka kita lihat generasi yang bertemu dengan Nabi, yang hidup di zaman Nabi, yang beriman dengan Nabi, yang berjuang bersama Nabi, jumlah mereka itu, kita contohkan saja di Hajjatul Wada, dalam haji perpisahan Nabi kita yang mulia SAW, itu sebagian ahli sejarah mencatat kurang lebih yang haji bersama dengan Nabi SAW di tahun itu, tahun 10 Hijriah, itu jumlah mereka mencapai 140.000. Bahkan lebih luar biasa lagi, tatkala Uqasyah bin Mihsan meminta kepada Nabi setelah Nabi mengatakan ada 70.000 dari umat Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab, dia kemudian bangkit mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alana minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kiranya Allah jadikan aku termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk mereka. Berdiri seorang yang lain. Artinya sahabat yang lain berdiri. Dia termasuk sahabat. Dia salat di belakang Nabi. Dia berjuang bersama dengan Nabi. Sekalipun tidak disebutkan siapa orangnya. Tapi jelas beliau adalah sahabat. Dia meminta, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah agar kiranya Allah menjadikan aku 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Uqasyah. Engkau telah didahului oleh Uqasyah. Sebagian para ulama mengatakan seakan-akan Nabi menolaknya dengan kata halus. Engkau tidak termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi ini kelompok yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Jumlah mereka sangat sedikit. Adapun yang kedua, masuk surga dari kalangan orang-orang beriman dengan hisab, tapi hisabnya yasirah, hisabnya mudah. Ya, hisabnya mudah. Jadi jika seandainya kita terluput dari kelompok yang pertama, semoga kita masuk pada kelompok yang kedua. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dibuka catatan amalnya, diperiksa satu persatu, ditunjukkan, bukankah engkau telah melakukan ini, apakah engkau masih ingat di hari engkau melakukan dosa ini, maka hamba ini mengatakan, sudah ya Allah, aku ingat ya Allah, benar ya Allah. Sampai tatkala hamba ini merasa dia akan binasa karena banyaknya dosa yang dia lakukan, maka Allah mengatakan, hambaku sebagaimana dosa ini dahulu, aku tutup dari manusia.
dan engkau juga tidak menyingkapnya, menceritakannya kepada manusia, maka hari ini dosa ini semua aku ampuni, silakan masuk ke dalam surga. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga dari orang-orang masuk surga, kemungkinan hisabnya susah, sehingga ia binasa, disiksa di dalam api neraka, tapi kalau imannya masih ada, sekalipun hanya sebesar zarrah, dia tetap suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Ya, jadi demikian. Jadi intinya, apakah orang yang masuk surga tanpa hisab itu masuk ke orang-orang hisaban yasirah? Kita katakan tidak. Mereka lebih di atas lagi kedudukannya. Ya, catatannya tidak diperiksa oleh Allah, kan tapi diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa pemeriksaan. Tapi syaratnya berat. La yarqun, wala yaktawun, wala yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak pernah meminta untuk diruqyah, ya, tidak pernah meminta untuk dilakukan padanya pengobatan dengan sistem kai, dan tidak pernah berkeyakinan akan ditimpa kesialan karena melihat atau mendengar sesuatu. Kemudian murni mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka apabila 4 sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Adapun doa yang tadi ditanyakan, Allahumma hasibni hisaban yasira, ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi SAW, yang dalam sebagian riwayat, latar belakang Aisyah bertanya tentang apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 8 itu karena doa ini. Dalam sebagian riwayat. Tapi tadi kita bacakan riwayat, salah satu di antara riwayat. Ya, Aisyah mendengar Nabi kita yang mulia SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, periksalah aku nanti di akhirat, catatan amalku dengan pemeriksaan yang mudah. Maka Aisyah bertanya. Jadi baca, ini doa yang bagus untuk dibaca agar kiranya kalaupun seandainya Allah memeriksa catatan amal kita, maka Allah memeriksa catatan amal kita dengan pemeriksaan yang mudah. Namun, apakah kemudian kita boleh meminta yang lebih baik dari itu, sebagaimana pertanyaan seperti misalnya, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab? Sah-sah saja para ummahat untuk meminta ini, akan tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita sampai pada tingkat itu adalah dengan melakukan 4 hal yang saya sebutkan tadi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tidak pernah meminta untuk diruqyah, tidak pernah melakukan pengobatan dengan sistem kai, sundutan besi panas, kemudian tidak pernah berkeyakinan akan ditimpa satu kesialan karena mendengar suara atau melihat sesuatu, kemudian murni bertawakal kepada Allah SWT. Jika seandainya kita memiliki hal ini, niscaya Allah SWT anugerahkan kepada kita masuk surga tanpa hisab, walaupun kita katakan sangat berat. Jangankan kita, sahabat saja yang meminta langsung di hadapan Nabi ditolak oleh Nabi. Ya, ditolak oleh Nabi. Apatah lagi kita? Ya, apatah lagi kita yang tawakalnya sangat minim, tawakalnya sangat kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.